dia bisa mendobrak dirinya, melawan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia fokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut menyebabkan dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kan dapat naungan di hari akhir kelak? Mau. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar mendapatkan naungan di hari akhirat adalah menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang mulia adalah dengan kita fokus dan memperhatikan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Selanjutnya di antara 7 golongan yang mendapatkan nama dari Allah adalah seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ini masya Allah ya. Rekan-rekan di sini sholat 5 waktu berjamaah di masjid nggak? Selalu kan? Hatinya selalu bergantung ke masjid. Inilah salah satu golongan yang akan mendapat nama di hari akhir kelak. Maka ketika teman-teman selama aktivitas sehari-hari datang ke masjid, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu menjadi wasilah kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di antara alasan kenapa kita fokus dengan Al-Qur'an dari masa muda ini, karena salah satu jawabannya adalah karena para ulama terkenal dahulu, mereka sejak dininya sudah memulai dengan Al-Qur'an. Para ulama dahulu, contohnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau hafal Al-Qur'an di umur 7 tahun. Di sini ada yang sudah hafal Quran 30 juz? Ada yang sudah hafal 30 juz? Ini masya Allah ya. Cung, berapa yang sudah hafal 30 juz? Kalau kita kebanyakan hafal Qurannya udah di umur agak tua ya. Kalau ulama zaman dulu, mereka itu pelajaran pertama yang mereka pelajari adalah Al-Quran. Makanya wajar saja ketika mereka sudah besar menjadi seorang ulama yang terkenal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau hafal Al-Quran sebelum balik. Ya, umur balik kan sekitar 12 atau 13 tahun ya. Beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian Imam Asyuti beliau hafal Al-Quran sebelum umur 8 tahun. Imam Ibnu Hajar, ada yang kenal Imam Ibnu Hajar? Pengarang kitab Bulughul Maram, yang punya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau hafal Al-Quran di usia 9 tahun. Kalau kita di umur ini kira-kira masih ngapain ya? Masih main ya? Itu. Maka wajar aja kalau umat Islam saat ini banyak tertinggal, karena dari kecilnya kita fokusnya udah banyak main. Kalau ulama zaman dulu, mereka dari sejak kecil itu udah dilatih dengan Al-Quran, maka di umur segini mereka sudah hafal Al-Quran. Namun tidak ada kata terlambat. Meskipun kita sudah di umur seperti ini, bisa kita untuk menjadi seorang hafidz Quran dan bisa menjadi seorang ulama, asal ada kemauan dan tekad yang kuat. Rekan-rekan semuanya, untuk menambah antusias kita terhadap Al-Quran, ada beberapa motivasi atau keutamaan Al-Quran yang bisa kita ketahui. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran adalah sumber keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mari kita baca, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, kawan-kawan. Apa arti keberkahan?
Keberkahan adalah ziyadatul khair, al khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu artinya berkah. Maka ini sebuah prinsip dalam hidup. Ketika teman-teman ingin hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka semakin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kebalikannya, kalau kita kurang interaksi kita dengan Al-Qur'an, malas membacanya, malas memahaminya, malas mengamalkannya, malas menghafalnya, maka keberkahannya pun akan sedikit. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Ketika mereka memperhatikan Al-Quran dengan baik, maka semakin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalkan kita hitung matematis ya, contoh, kalau misalkan dalam satu hari teman-teman kan biasanya baca Al-Quran 1 juz ya, benar nggak? Kalau misalkan bacanya 2 juz, kira-kira waktu yang digunakan makin banyak atau makin sedikit? Waktu digunakan untuk baca Qurannya makin banyak, tapi waktu yang sisanya untuk aktivitas yang lain semakin sedikit, betul tidak? Tapi nilai efektivitas aktivitas yang lain, ketika teman-teman semakin banyak membaca Al-Quran, itu nilai efektivitasnya semakin tinggi. Padahal kalau kita pikir secara matematis, ketika kita banyak ngaji, tentu aktivitas biasanya kan semakin berkurang. Tapi ketika kita ngajinya banyak, justru aktivitas yang lain itu semakin produktif dan semakin efektif. Maka kunci keberkahan dalam hidup teman-teman, tanamkan dalam jiwa, semakin kita banyak interaksi dengan Al-Quran, semakin banyak pula keberkahan yang akan kita dapatkan. Ini merupakan janji dari Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Maka kalau mau hidupnya berkah, banyaklah interaksi dengan Al-Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat. Nah, tadi jawab oleh sahabat kita. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Baik, rekan-rekan semuanya, di sini Ustaz mau tanya, ada nggak di sini yang yakin dan bisa menjamin bahwa dirinya masuk ke dalam surga? Ada nggak? Ada yang yakin nggak masuk ke dalam surga? Ada yang yakin nggak selamat dari neraka? Pasti kita semuanya mengharapkan masuk surga, betul? Tapi kita sendiri terkadang masih banyak kekurangan dalam amalan yang kita lakukan sehari-hari. Maka untuk menyelamatkan kita di hari akhir kelak, salah satunya adalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Al-Quran bisa memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Maka agar kita selamat nanti di akhirat, salah satunya adalah dengan kita rajin membaca Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Dalilnya adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau menjadi obat. Rekan-rekan semua, Al-Quran
menjadi obat atau menjadi penawar itu dalam dua hal. Yang pertama dalam hal lahir, yang kedua dalam hal batin. Jadi penyakit itu kan ada dua, ada penyakit lahir dan ada penyakit batin. Penyakit lahir penyakit yang nampak, penyakit batin adalah penyakit yang tidak nampak, contohnya penyakit hati. Nah, Al-Quran itu bisa menyembuhkan kedua-duanya. Untuk penyakit lahiriah, bagaimana bisa sembuh dengan Al-Quran? Caranya adalah dengan dibacakan Al-Quran tersebut sebagai ruqyah. Teman-teman tahu ruqyah? Di sini ada yang pernah mencoba meruqyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Quran? Belum ada? Kalau misalkan teman-teman merasa sakit, coba baca ayat Al-Quran dan niatkan bahwa bacaan tersebut untuk menyembuhkan sakit yang ada dalam diri kita. Maka insya Allah akan menjadi wasilah untuk disembuhkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penyakit batin seperti ujub, riya, takabur, sombong dan yang lain sebagainya, itu bisa dihilangkan dengan Al-Quran manakala kita mentadaburi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari ayat ini kita pahami bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Manakala teman-teman ingin mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan Al-Quran. Teman-teman semuanya, ketika seseorang memiliki perhatian yang kuat dan perhatian yang tinggi terhadap Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pernah melihat di televisi ada acara namanya Hafidz Quran. Ada yang pernah lihat teman-teman? Bagaimana orang yang tinggal di pedalaman sana, kemudian tiba-tiba Allah angkat derajatnya dan menjadi terkenal, merupakan wasilah dari dia menjadi hafidz Al-Quran. Ketika kita perhatian terhadap Al-Quran, dengan kita rajin membacanya, kemudian menghafalnya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi kunci kemuliaan seorang muslim adalah dengan dia memuliakan Al-Quran. Dengan itu akan dimuliakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang perlu kita ketahui adalah bahwa Al-Quran adalah sumber kemenangan. Jikalau umat Islam ingin menang, maka kuncinya adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran. Buktinya apa? Ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Yang artinya orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini menjadi kunci orang-orang non-muslim, orang-orang kafir untuk mengalahkan umat Islam. Cara untuk mengalahkan umat Islam seperti yang dikatakan oleh para misionaris adalah dengan menjauhkan mereka dari Al-Quran. Jadi untuk mengalahkan umat Islam bukan dengan perang, bukan dengan senjata. Justru cara mengalahkan umat Islam adalah dengan menjauhkan mereka dari Al-Quran.
Al-Quran. Maka kalau kita jauh dari Al-Quran, itu akan menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Namun kalau kita ingin menjadi umat pemenang, maka kuncinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Dan inilah yang menjadi strategi orang-orang kafir untuk merusak umat Islam. Perhatikan di sini, coba. Dalam ayat ini, mereka orang-orang kafir mengatakan, wal fihi, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Maksudnya, buatlah hal-hal yang memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Maka kalau kita lihat keadaan kita saat ini, coba, ketika kita diuji dengan media sosial yang berkembang saat ini, itu sebenarnya merupakan cara bagi orang-orang kafir untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Sekarang kalau kita survei, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membuka media sosial dengan waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Kira-kira banyakkan mana? Di sini ada yang punya Instagram, ada yang punya WhatsApp, ada yang punya TikTok. So, cung, kira-kira waktu untuk bermedia sosial dengan waktu menggunakan membaca Al-Quran, kira-kira banyakkan mana? Adil nggak kira-kira? Kita buka Instagram, buka TikTok, buka media sosial yang lainnya berjam-jam, sedangkan membuka Al-Quran kadang baru 5 menit aja udah capek, udah ngantuk. Nah, ini menjadi strategi mereka sebenarnya untuk menjauhkan umat Islam. Strategi mereka untuk mengalahkan umat Islam. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang kafir itu untuk mengalahkan umat Islam, caranya adalah dengan menjauhkan mereka dari Al-Quran. Baik, selanjutnya rekan-rekan semuanya, ahli Al-Quran adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ini dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata awrasna, yang artinya kami wariskan. Tandanya bahwa Al-Quran ini adalah warisan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita semua. Nah, ini kalau kita lihat di sini kata awrasna, kata warisan, itu menurut ulama tafsir ada dua makna. Yang pertama adalah kedekatan Ahlul Quran dengan Allah, karena waris tidak terjadi kecuali pada orang yang memiliki hubungan kerabat. Teman-teman udah belajar belum tentang fikih waris? Diajarin nggak tentang warisan? Belum. Biasanya orang kalau mendapatkan warisan sebabnya karena apa? Keluarga, ada nasab keturunan, tandanya hubungannya dekat. Nah, dalam ayat tadi disebutkan summa awrasnal kitab, tandanya bahwa orang yang fokus terhadap Al-Quran itu memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua adalah semakin banyak perhatian kita terhadap Al-Quran, semakin banyak pula warisan yang didapat. Nah, ini kadang dalam masalah dunia, orang itu kalau mau warisan itu pengennya dapatnya banyak, benar gak? Kalau misalkan bagi-bagi waris, itu pengen jatahnya dapatnya yang banyak. Tapi kalau masalah Al-Quran, itu gak mau banyak warisannya. Padahal sebenarnya Al-Quran ini adalah warisan
yang Allah berikan kepada kita semua. Maka semakin banyak kita fokus terhadap Al-Quran, maka semakin banyak pula warisan yang Allah berikan kepada kita. Warisan di sini ya berarti keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya dalam ayat tadi Allah berfirman, allazina astafaina min ibadina, yang artinya adalah orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Para ulama tafsir menjelaskan dari ayat ini maksudnya adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terpilih. Jadi dari sekian banyak umat, dari umat-umat sebelum umat Islam, Allah jadikan umat Islam adalah umat yang terpilih. Kemudian makna yang kedua adalah Allah pilih Ahlul Quran dari sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kekasihnya. Dari sekian banyak umat Islam yang ada, yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, membacanya, mentadabburi maknanya, dan mereka mengamalkannya. Maka orang-orang yang fokus terhadap Al-Quran adalah orang-orang yang Allah pilih dari sekian banyak umat Islam yang ada di seluruh dunia. Rekan-rekan semuanya, mana nih yel-yelnya? Siapa? Siapa kita? Ahlul Quran selalu di hati ya. Ya semoga kita semua yang ada di sini menjadi Ahlul Quran, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk menyambut Ramadan dengan Al-Quran, kalau kita lihat para ulama terdahulu dalam mempersiapkan Al-Quran, mereka itu membaginya menjadi 3 fase. Ada bulan Rajab, ada bulan Syaban, dan ada bulan Ramadan. Sebenarnya ini kita udah kelewat nih bulan Rajabnya ya, karena kita sudah masuk ke dalam bulan Syaban. Nah, para ulama mereka menjadikan bulan Rajab ini menjadi Syahrul Zar'i, yaitu bulan untuk menanam. Sedangkan bulan Syaban mereka jadikan sebagai Syahrul Saqi, yaitu bulan untuk mengairi dan memupuk tanamannya. Dan yang terakhir bulan Ramadan itu dijadikan sebagai Syahrul Hasad, yaitu bulan untuk memanen dan memetik hasilnya. Perhatikan dalam siklus atau tahapan yang dijelaskan oleh para ulama itu. Bulan Rajab ini dianggap sebagai bulan untuk memanen. Jadi kalau kita nanti di bulan Ramadan ingin mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya sudah kita mulai dari bulan Rajab. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan kita ingin banyak melakukan amal ibadah, itu mulainya itu startnya itu dari bulan Rajab. Ibarat seorang petani, dia nanamnya itu di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Syaban itu semakin ditingkatkan lagi ibadahnya. Sebagaimana seorang petani setelah dia tanam itu dia siram, kemudian dia berikan pupuk agar tanamannya menjadi subur. Baru nanti di bulan Ramadan, ketika tanaman yang sudah diairi dan diberikan pupuk semakin tumbuh dan subur, barulah dia panen. Maka kalau misalkan nanti di bulan Ramadan ingin membaca Al-Quran yang banyak, maka kuncinya dari sekarang udah kita biasakan. Kalau dari sekarang kita malas untuk membaca Al-Quran, maka nanti ketika Ramadan sulit kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama udah mulai menjelaskannya seperti ini. Jadi bulan Rajab itu bulan untuk kita memulainya. Bulan Syaban itu kita tingkatkan menjadi lebih banyak. Nah, nanti ketika bulan Ramadan itu sudah menjadi lebih banyak lagi, dan tinggal kita petik buahnya atau hasil dari ibadah yang kita lakukan. Ada sebuah pepatah di Arab mengatakan, man yazra yahsud.
Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Maka dari peribahasa ini dapat kita pahami, kalau kita tidak mulai menanam amal soleh dari sekarang, maka ketika Ramadan nanti kita tidak akan bisa memanen amal soleh atau amal ibadah yang bisa kita lakukan. Maka kuncinya agar nanti di bulan Ramadan kita bisa unggul, agar di bulan Ramadan kita bisa meraih pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mulai dari sekarang untuk membiasakan diri melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Yang pertama adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat bahwa nanti ketika bulan Ramadan kita ingin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai ikhlaskan niat dari sekarang, kita mulai biasakan diri untuk memperbanyak ibadah, sehingga nanti di bulan Ramadan kita mulai terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut. Yang kedua adalah perbanyak taubat dan istighfar. Rekan-rekan semuanya, dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghambat seseorang untuk melakukan ibadah. Maka wajar saja kalau orang malas beribadah kepada Allah, itu sebenarnya disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika dia banyak melakukan dosa maksiat, menyebabkan dirinya malas untuk melakukan ibadah. Nah, kuncinya apa? Agar kita bisa banyak beribadah kepada Allah, kita perbanyak taubat dan istighfar dari dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga dari situ Allah munculkan semangat beribadah dalam diri kita. Rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah ketiga yang perlu kita persiapkan adalah biasakan tilawah dari sekarang. Nah, dibiasakan dari sekarang. Kalau dari sekarang tidak dibiasakan, maka nanti ketika Ramadan akan berat untuk kita lakukan. Biasakan tilawah Al-Quran dari sekarang. Misalkan kita mau nanti ketika Ramadan kita membaca satu harinya 5 juz Al-Quran, maka dari sekarang sudah kita persiapkan. Sekarang seharinya kita biasakan 1 juz, kemudian tingkatkan lagi menjadi 2 juz Al-Quran, kemudian tingkatkan lagi menjadi 3 juz Al-Quran, sehingga nanti ketika naik ke bulan Ramadan itu sudah terbiasa membaca 5 juz Al-Quran. Ibarat sebuah mesin, ketika kita mau jalankan itu biasanya kan dipanasin dulu, benar nggak? Kalau misalkan mobil yang manual ya, biasanya kan kita masukin gigi 1 dulu, kemudian gigi 2, gigi 3, terus baru gigi 4. Bisa nggak? Baru kita nyalakan masuk gigi 4. Apa yang akan terjadi? Jalannya nggak bagus kan? Atau naik motor ya, motor yang gigi kan? Ketika kita hidupkan, ya pertama gigi 1 dulu, kemudian baru naik ke gigi 2, kemudian naik ke gigi berikutnya. Nah, begitu pula dalam beribadah, kita mulai dari yang kecil dulu, kemudian tingkatkan, sehingga nanti ketika di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang perlu kita lakukan adalah buat target Al-Quran. Buat target dari sekarang, ketika Ramadan nanti kita pengen berapa kali khatam. Kalau misalkan ingin 1 kali khatam, berarti 1 hari 1 juz. Kalau mau 2 kali khatam, berarti 1 harinya 2 juz. Kalau mau 3 kali khatam selama bulan Ramadan, berarti 1 harinya 3 juz. Jadi buat target dari sekarang. Kemudian yang kelima adalah kita tadabbur dan mengamalkan Al-Quran, karena fungsi dari Al-Quran adalah untuk kita tadabburi dan kita amalkan. Nah, inilah rekan-rekan semua hak-hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Ada 4, yaitu pertama membacanya, kemudian mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, yang terakhir adalah menghafalnya. Ini adalah hak-hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Nah, ini
ada sebuah video. Ini kalau ada soundnya sebenarnya, coba bisa diperhatikan oleh teman-teman, kira-kira ini video apa? Sedang apa kira-kira? Kenapa dia gerak-gerak kayak gitu? Karena dia bisu. Gak bisa ngomong bahkan. Bayangkan mereka yang bisu, yang tidak bisa berbicara, tapi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam dirinya, tapi mereka masih memaksakan dirinya untuk perhatian yang tinggi kepada Al-Quran. Lantas kita yang Allah berikan kesempurnaan dalam diri kita, Allah berikan nikmat mata bisa melihat, Allah berikan nikmat lidah bisa berbicara, maka seharusnya fokus kita terhadap Al-Quran bisa lebih besar dibandingkan mereka. Bayangkan kalau seandainya Allah cabut nikmat lidah ini bisa berbicara dari diri kita bisa seperti mereka? Ini menjadi muhasabah bagi diri kita bahwa seorang muslim harus memiliki perhatian yang besar kepada Al-Quran. Banyak ada video yang lain yang menjelaskan orang yang buta menjadi hafid Quran, orang yang tunanetra menjadi hafid Al-Quran. Maka untuk menjadi hafid Al-Quran tidak ada penghalang apapun yang bisa menghalangi. Siapa pun bisa untuk menjadi hafid Al-Quran. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, terakhir sebelum tutup, dalam ayat tadi yang telah dijelaskan, keadaan umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 3. Jadi seorang muslim atau umat Islam terhadap Al-Quran itu antara 3 keadaan yang disebutkan dalam ayat ini. Faminhum zalimun linafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Umat Islam terhadap Al-Quran ada yang zalim li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dia abai dan tidak menunaikan hak-hak Al-Quran. Ada juga kelompok yang kedua. Ada yang muqtasid, yaitu yang ekonomis pas-pasan, perhatian seadanya saja terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga adalah golongan sabiqun lil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan perhatian tinggi dengan Al-Quran. Maka dari sini kita posisikan diri kita di mana? Kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua termasuk golongan yang ketiga, orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan terutama dalam Al-Quran. Semoga dengan itu kita semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.